Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Stefanus Remere, Prodi PPKN. Ada tugas dari Bapak dosen dari Hizan MPD dari mata kuliah Kibik Egemen. Isikan saya untuk mewawancarai kakak. Waktu saya berikan. Perkenalkan, nama saya Markus Refre. Saya dari program studi pendidikan jasmani semester 7. Ya baik, saya langsung saja kakak. Saya mau bertanya, apa manfaat transparansi dalam perencanaan pembangunan? Menurut saya, transparansi dalam perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui proses anggaran dan tujuan pembangunan secara jelas. Jadi menurut saya begitu. Hal yang kedua, harapan terhadap penerapan transparansi di masa depan seperti apa? Bagaimana pendapat dari kakak? Kalau menurut saya, harapan saya berharap di masa depan penerapan transparansi dapat dilakukan lebih terbuka, konsisten, dan berbasis teknologi digital agar masyarakat mudah mengakses informasi pembangunan. Pemerintah diharapkan dapat menyediakan platform informasi publik yang akurat dan mudah dipahami oleh kalangan masyarakat. Jadi menurut saya gitu. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Chris Wadro dari Prodi PPKN semester 3. Saya mendapatkan tugas dari Bapak dosen dari Sang MPD mata kuliah Kibik Egemen. Izinkan saya untuk mewawancarai Bapak. Waktu selanjutnya saya kasih ke Bapak yang mewawancarai. Ya, terima kasih waktu diberikan saya menyampaikan diri saya, Hendra Hosea dari semester 7 dari Prodi PPKN. Ya, pernyataan yang saya ingin mewawancarai kakak saat ini, di daerah Anda sejauh apa masyarakat dilibatkan dalam proses musrembang? Mungkin bisa kakak bisa jelaskan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan saya menjawab. Sejauh ini kemudian dari Bapak Sulawesi Selatan, khususnya di distrik Tehik, itu pembangunan macam apa jadi di sekolah minggu masih kerjasama dengan sekolah kampung, dan seterusnya. Itu juga sebagian yang juga ada dari jalan yang rusak, jalan lihat apa mungkin sama mungkin batu topi, terus masih bersih kumpul babat. Jadi yang lihat terus rusak itu yang mungkin yang mendekat sekolah tempat ya disediakan untuk berkumpul untuk bisa membuat ilmu di luar. Nah, itu sekian saja. Terima kasih. Permisi Kak, perkenalkan nama saya Novela Taulala. Saya dari Prodi PPKN. Saya ada tugas untuk wawancara. Jadi pada kesempatan ini saya persilakan kepada kakak untuk perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Nikinar. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Indonesia. Jadi kakak, saya akan masuk dalam pertanyaan. Apakah hasil musrembang biasanya disampaikan kepada masyarakat atau tidak? Baik, saya akan menjawab. Hasil musyawarah perencanaan pembangunan biasanya disampaikan kembali kepada masyarakat. Hal itu bertujuan agar masyarakat mengetahui alur asal usul yang diterima yang dirancangkan untuk dilaksanakan, dapat menentukan dan ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan. Kita merasa melibatkan secara langsung dalam proses pembangunan di daerah itu. Menyampaikan biasanya melalui rapat warga, apapun pengumuman desa, media informasi yang pemerintah ditetapkan.
Baik, itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kakak atas kesempatannya. Selamat sore, perkenalkan saya Ija Hayat Nasiro dari Prodi PPKN. Kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai. Apakah boleh mewawancarai kakaknya jika diperbolehkan? Baik, saya di sini. Perkenalan, nama saya Aulia Belajar dari Tokoh Studi PTN. Langsung saja ke pertanyaannya. Menurut kakak, apa manfaat transparansi dalam perencanaan pembangunan? Saya itu transparansi dalam perencanaan ini bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mencegahnya korupsi. Terima kasih kak atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izinkan saya untuk wawancara kakak. Ya, baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Pinjau Paskalapio, Prodi Agribisnis. Saya akan ditanya Bagaimana Bidani Messages bertiga bilang tetap sama dan keberlanjutan terlihat dalam Rembang di daerah Anda. Seperti apa? Ya baik, saya akan jelaskan tentang pertanyaan ini. Di kampung saya, tentang daerah saya itu merupakan tentang hal-hal bahan-bahan ataupun dengan kita punya bangunan di kampung seperti semen atau bantuan-bantuan dari kita punya provinsi Papua Barat tahu, dan juga itu bantuan itu untuk kita punya bangunan yang ada di sekitar kampung kita seperti rumah dan juga kita punya MCK dengan jalan. Dan bangunan ini kita akan merupakan sebagai jalan kehidupan kita sepanjang waktu. Untuk ke depan lagi ada perubahan, kami ini akan jadi orang yang terbaik untuk bisa jaga kita punya daerah kita. Dan juga apa yang kami buat di kampung kita seperti mencari apapun yang orang masuk, kami akan dilarang. Dan juga kita harus jaga kita punya alam dan kita punya daerah itu sebagai merupakan kita bangunan kehidupan dari kita masa-masa anak muda. Dan bangunan itu besok ke depan paling seterusnya itu kita punya kepala-kepala kampung, kita dapat turun barang-barang, kita yang masyarakat terima, dan kita harus turun lapangan untuk kerja. Dan kita harus buat laporan kepada kepala kampung seperti ada bantuan apapun, kami masyarakat terima, dan kita harus berusaha untuk bawa pulang ke kampung dan kita berbuat apa yang kita lakukan di kampung. Dan itu nanti kita harus bersatu dengan kepala kampung, dan kita juga harus bersama dengan kepala kampung dan juga punya provinsi Papua, dan juga kita jaga nama baik kampung kita. Sekian dan